Allah berfirman, alam anhakuma an hadhihi syajarati. Tidakkah aku telah melarang kepada kalian berdua dari pohon ini? Ini menunjukkan kedekatan, dekat dengan pohon itu dan juga sekaligus dekat Allah dengan Nabi Adam. Tapi begitu melanggar, Allah berfirman, antil kumas syajar. Tidakkah aku telah melarang kepada kalian berdua kepada pohon itu? Sudah jauh jarak antara Allah dengan Nabi Adam. Artinya pelanggaran terhadap Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala membuat jarak antara manusia seorang hamba dengan Allah. Semakin banyak maksiat dilakukan, semakin jauh dengan Allah. Begitu terusnya. Kalau kemudian tidak ditaubati, maka semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan ini yang mengakibatkan celakanya menjadi su'ul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 291 Surah Al-Anbiya ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamu al-qawla fis samaa'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Sadaqallahul azim. Lahiyatan qulubuhum, ini potongan ayat mestinya lanjutan dari ayat 2. Jadi pada ayat 2, ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin illa tama'u wa hum yal'abuna lahiyatan qulubuhum. Jadi makna sempurna daripada rangkaian ayat 2 dan ayat 3 ini sampai pada kalimat qulubuhum. Baik Bapak, kita ulang satu ayat sebelum ini. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim, tidak datang kepada mereka orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah, apa yang tidak datang min dzikrin, dari Al-Quran, dari wahyu yang diturunkan oleh Al-Quran, oleh Allah, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin, wahyu itu muhdatsin yang baru, artinya yang baru turunkan. Wahyu Allah itu bagaimana di awal pernah saya sampaikan, kenapa di dalam Al-Quran ada kalimat anzala dan nazzala. Jadi penurunan Al-Quran itu dengan Allah menggunakan dengan kata anzala dan satu lagi dengan kata nazzala. Walladzi nazzala al-kitab walladzi anzala al-kitab. Itu sama-sama dipergunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa maksudnya anzala dan nazzala itu? Nazzala, kemudian ada anzal. Ini pernah saya jelaskan. Nazzala itu artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu secara bertahap sesuai dengan keperluan.
Sehingga memakan waktu dalam kurang lebih 23 tahun wahyu itu turun. Tahap demi tahap. Itu nazal. Tapi kalau anzala, Allah menurunkan satu kaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu anzala. Anda Pak ya, pernah ingat keterangan saya dulu pernah seperti itu. Jadi ini sama-sama dipergunakan oleh Allah. Nazala dipergunakan dalam Al-Quran, anzala juga dipakai oleh Al-Quran. Cuma bedanya itu tadi, kalau nazala Allah menurunkan Al-Quran itu terus diturunkan, artinya secara bertahap sesuai dengan keperluan. Misalnya tentang haramnya khamar, minuman keras, itu bertahap sampai 3 kali tahapan Allah menjelaskan. Pertama, Allah masih menyebutkan bahwa khamar itu ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya juga. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, kata Allah. Begitu bertahap. Kenapa bertahap? Karena sudah mendarah daging. Orang Arab itu dulu zaman jahiliyah minum judi, minum main perempuan, sudah mendarah daging. Jadi Allah cara melarang itu tidak kemudian satu kaligus potong begitu. Dan dengan cara seperti itu, dengan cara memotong, terjadi gejolak. Jadi bertahap. At-tadriju fit tashbih. Jadi bertahap dalam pengenaan syariat hukum. Itu menggunakan nazala. Satu itu. Yang kedua, banyak ayat-ayat wahyu yang turun itu karena pertanyaan dari masyarakat. Misalnya, yaj'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad 'anil mahid, tentang haid. Itu pertanyaan. Yaj'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir. Qul fihima itsmun manafi'un linnas, itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan seterusnya. Walhasil bahwa penurunan Al-Quran itu dalam 2 bentuk. Yang pertama bentuk satu kaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, kemudian yang kedua penurunannya Al-Quran itu secara bertahap sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Nah, di sini kemudian ada istilah mudaththir yang baru diturunkan. Jadi artinya Al-Quran itu turun yang kira-kira seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, kemudian turun lagi. Nah, yang turun lagi itu adalah wahyu yang turun, mudaththir yang baru diturunkan. Ketika seperti itu, illa tama'u, kecuali mereka itu, artinya orang-orang musyrik Mekah, istama'u, mendengarkan dengan benar-benar, mendengarkan dengan sungguh-sungguh kepada wahyu, kepada zikir, kepada wahyu yang turun, yang baru turun itu. Wa hum yal'abun, tapi mereka itu sambil bermain-main. Dia sungguhan mendengarkan, bermain-main saja, mencari kelalaian di mana ada kesempatan, kemudian menyerang Rasulullah dan menyelang Al-Quran. Itu makna. Lahiyatan qulubum, lah ini lanjutannya. Lahiyatan qulubum, lalai hati mereka. Ketika seperti itu, lalai hati mereka. Lalai terhadap makna, mengamati makna ayat-ayat yang turun, wahyu-wahyu yang turun. Lalai terhadap kemungkinan kepastian adanya kiamat, turunnya kiamat, dan bukti-buktinya lalai hati mereka. Wa asarrun najwa, itu pembicaraan lain. Wa asarrun najwa, pembicaraan lain. Tapi masih erat kaitannya dengan peristiwa sebelumnya, dengan ayat sebelumnya. Wa asarrun najwa alladziina zalamu hal hada illa basyarum mitlukum. Wa asarrun najwa, wa asarru, dan merahasiakan mereka. Berawal dari kata sirrun. Sirrun itu rahasia. Nah, ketika wa asarru, mereka merahasiakan an-najwa kepada pembicaraan rahasia. Jadi pembicaraannya sudah rahasia, kemudian dirahasiakan lagi. Apa makna daripada 2 kalimat ini? 2 kata ini. Wa asarrun najwa, merahasiakan pembicaraan yang rahasia. Itu artinya mereka
berupaya untuk menciptakan opini publik. Untuk menciptakan opini publik. Jadi kasak kusuk. Datang pada rumah, keluar rumah, masuk rumah. Berbicara kasak kusuk, merahasiakan pembicaraan yang memang rahasia. Karena demikian, maka di sini alladzina dzalamu. Mereka-mereka yang telah berbuat zalim, yang sudah melampaui kezalimannya. Artinya tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpinnya yang merahasiakan pembicaraan rahasia itu untuk menciptakan opini publik agar masyarakat berpendapat sama, mendiskreditkan Rasulullah, mencaci Rasulullah, kemudian melecehkan Al-Quran. Itu dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka dengan cara yang berbeda. Maaf Pak Kiai. Ya. Kayaknya ayat ini kok nyambung dengan keadaan sekarang Pak Kiai. Nah memang ya tidak jauh beda. Walhasil kalau misalnya apa yang terjadi pada zaman jahiliyah itu bisa-bisa saja terjadi pada zaman sekarang. Oleh karenanya ada jahiliyah modern. Ada jahiliyah yang modern. Datang sambil bisik-bisik. Akhirnya timbullah opini publik. Semua masyarakat berpendapat sama. Oleh karenanya ketika terjadi seperti itu harus ada bantahan. Harus ada bantahan. Karena kemungkaran atau ucapan-ucapan yang salah yang berkali-kali diucapkan oleh orang, kemudian orang berpendapat sama, kemudian tidak ada bantahan, itu akan menjadi kenyataan. Dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Padahal berita itu bohong saja. Jadi wajarun najwa. Coba siapa yang pegang terjemahnya? Ada. Coba bagaimana Pak Guru? Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Nah ya, merahasiakan pembicaraan mereka artinya yang merahasiakan pembicaraan rahasia itu bukan semua masyarakat jahiliyah, bukan semua kaum musyrikin Makkah, bukan, tapi tokoh-tokohnya. Jadi alladzina dzalamu, makanya di sini disebutkan alladzina dzalamu, orang-orang yang betul-betul telah melampaui kezalimannya. Siapa yang begitu itu? Ya tokoh-tokoh mereka. Ini artinya bahwa tidak semua masyarakat jahiliyah itu setuju dengan pendapat tokoh-tokohnya. Ada di antara mereka itu yang cuma diam, ada yang di antara mereka itu yang cuma ikut-ikutan belaka. Tapi tokoh-tokohnya memaksakan merahasiakan pembicaraan rahasia itu, datang pada rumah keluar masuk rumah, datang ke rumah, keluar masuk rumah, membicarakan Muhammad. Apa yang dibicarakan rahasia itu di belakang ini nanti. Wajarun najwal ladzina zalamu, orang-orang yang mereka yang telah melampaui kezalimannya itu, asarun najwa, merahasiakan mereka kepada pembicaraan rahasia. Apa diantaranya? Hal hada illa basyarum mithlukum, itu yang pertama. Hal hada, tidak ada. Hada ini kata isyarat. Jadi isim isyarat dalam tata bahasa Arab, isim isyarat dipergunakan untuk jarak yang dekat atau sesuatu yang remeh. Hada. Karena artinya hada ini. Kalau jauh, daka atau tilka, itu jauh. Contoh dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bagi Nabi Adam dan Ibu Hawa mendekati sebuah pohon di surga. Alam anhakuma an hadhihi syajarah. Tidakkah aku telah melarang kepada kamu an hadhihi syajarah, dari pohon ini?
Ketika Allah berfirman seperti itu kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, berarti Nabi Adam dan Ibu Hawa begitu dekatnya dengan Allah. Begitu dekatnya. Tapi ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa melanggar, tanda petik, jadi pelanggaran Nabi Adam itu bukan pelanggaran maksiat ya, tapi su'ul adab saja, khilaful aula. Tidak bisa disebut menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah pelanggaran Nabi Musa dan Ibu Hawa kepada Allah, mendekati dan memakan buah pohon itu tidak disebut sebagai sebuah kemaksiatan, tapi itu khilaful aula, kurang baik saja, kurang baik saja. Jadi khilaful aula. Allah berfirman, alam anhakuma an hadhihi syajarati, tidakkah aku telah melarang kepada kalian berdua dari pohon ini? Ini menunjukkan kedekatan, dekat dengan pohon itu, dan juga sekaligus dekat Allah dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tapi begitu melanggar, Allah berfirman, antil kumas syajar, tidakkah aku telah melarang kepada kalian berdua kepada pohon itu? Sudah jauh jarak antara Allah dengan Nabi Adam. Artinya pelanggaran terhadap Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala membuat jarak antara manusia seorang hamba dengan Allah. Semakin banyak maksiat dilakukan, semakin jauh dengan Allah. Begitu terusnya. Kalau kemudian tidak ditaubati, maka semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan ini yang mengakibatkan celakanya menjadi su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah itu sebaliknya juga husnul khotimah, tidak kemudian instan ya. Tidak instan. Instan seperti mie, buat mie hanya godok air panas dituang sudah jadi. Itu instan. Maksiat dan husnul khotimah dan su'ul khotimah juga tidak instan. Berawal dari sedikit demi sedikit, demi sedikit, jauh jaraknya, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, akhirnya jauh betul. Pada saat jauh, menjauh jauh, kemudian nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang su'ul khotimah. Husnul khotimah juga begitu. Tidak instan husnul khotimah itu. Sudah dipupuk mulai dari awal, sejak dini kita berbuat baik. Kemudian besok lebih baik lagi, besok lagi lebih baik lagi, besok lagi lebih baik lagi. Pada saat kebaikan kita muncul, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Tidak instan. Tidak instan. Kadang orang kan begini, mudah-mudahan husnul khotimah, tapi dari awal pekerjaannya sudah jauh dengan Allah, ya sulitlah husnul khotimah. Memang qada dan qadar Allah itu hak prerogatif Allah. Walaupun mereka ingkar, tambung mulai dari awal, tidak mustahil bagi Allah kemudian menjadikan orang itu husnul khotimah. Tapi 1001, satu di antara 1000, satu di antara 1000. Sebagaimana langkahnya ciptaan Allah, Nabi Isa lahir tanpa bapak. Langkah itu satu-satunya di dunia yang anak lahir tanpa bapak. Adapun sekarang lahir tanpa bapak, kemudian Nabi Isa juga seperti itu, bukan itu oleh Barzeren. Ketika Nabi Isa lahir tanpa bapak, kemudian orang-orang itu kan kagum. Ini pasti anak Tuhan ini bapaknya ada. Allah menjawab diplomatis saja. Mana lebih aneh, Adam tanpa bahan apa-apa, lahir tidak ada bapak, tidak ada ibu, Nabi Adam. Lalu kan lebih bahaya, lebih gawat itu daripada Adam masih ada ibunya, Nabi Isa masih ada ibunya. Tapi Nabi Adam tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Itu artinya apa? Kalau Allah sudah berkuasa, berkehendak, apapun terjadi. Dan ini kemudian akan manusia nggak jangkau terhadapnya. Baik Bapak. Apa kata tokoh-tokoh itu? Hal hada illa basyarum mislukum. Hal tidak ada. Pertanyaan maksudnya. Jadi pertanyaan lil ingkar. Ini dalam tata bahasa Arab, hal itu istifham, huruf istifham. Tapi dimaksudkan al ingkar. Jadi istifham pertanyaan dimaksudkan untuk mengingkari.
Oleh karenanya banyak orang yang mengartikan ayat ini langsung hal hada illa basyarun mislukum, tidak ada hada yang ini illa basyarun mislukum, kecuali manusia mislukum sebagaimana kalian semua. Arti kalau dia itu diurut bahwa ini istifham, hal hada illa basyarun mislukum, tidakkah? Jadi pertanyaan, tidakkah ini basyarun manusia mislukum seperti kamu? Jawabnya karena pertanyaan, jawabnya lah. Jadi itu makna menurut tarkib nahwunya, tarkib tata bahasa Arabnya. Tapi kalau diartikan oleh Arabnya secara langsung, hal hada illa basyarun mislukum, tidak ada ini kecuali manusia mislakum, bagaimana kalian semua. Kalau diartikan secara harfiahnya, hal hada illa basyarun mislukum, tidakkah? Pertanyaan seperti itu kan menyangkal. Tidakkah aku telah membiayai kamu? Jawabannya juga beda dengan pertanyaan biasa. Misalnya, apa ini? Ballpoint. Kalau misalnya, tidakkah ini ballpoint? Jawabannya tidak seperti itu. Paham Bapak ya? Misalnya lagi dalam Al-Quran, alastu birabbikum hadza, tidakkah aku ini Tuhan kalian? Maka jawabannya tidak bisa na'am, tapi jawabannya bala. Jadi jawaban ketika pertanyaan itu di Al-Quran ada yang dijawab dengan bala, ada yang dijawab dengan na'am. Yang na'am itu pertanyaan positif. Kalau pertanyaan negatif, pasif misalnya, alastu birabbikum hadza, tidakkah aku ini Tuhan kalian? Kalau dijawab iya, oh berarti bukan Tuhan kalian, bukan Tuhan kita. Tapi kalau dijawab bala, iya, Tuhan adalah Tuhan kami. Nah itu apa namanya, di dalam bahasa Indonesia, tata bahasa Indonesia juga seperti itu. Kalau pertanyaan menyangkal, maka jawabnya tidak dijawab dengan dia. Sama dengan ini, hal hada illa basyarun mithlukum. Ini kalimat yang pertama yang dikacak kusukkan oleh tokoh-tokoh orang musyrik Mekah, datang keluar rumah, masuk rumah untuk menciptakan opini, pendapat umum. Itu Muhammad itu manusia biasa seperti kamu. Kalau orang sudah seperti itu kan kadang hatinya apanya? Hambar ya, hambar. Muhammad itu macam-macam, aku Nabi macam-macam, sama dengan kamu kan? Manusia biasa, makan. Kalau kamu makan, Muhammad juga makan. Kamu tidur, Muhammad juga tidur. Kan orang kalau sudah seperti itu. Ya. Nah itu yang dikacak kusukkan, masuk rumah, keluar rumah oleh tokoh-tokohnya itu. Supaya mindset cara berpikir masyarakat secara umum semua berkata seperti itu. Nah, orang-orang musyrik Mekah itu kan maunya Rasul itu bukan manusia, malaikat. Yang diutus oleh Allah itu bukan manusia, tapi menghadapi malaikat. Padahal malaikat itu tidak makan, tidak minum. Nah, ketika pimpinan atau Rasul yang diutus oleh Allah itu tidak makan, tidak minum, bagaimana berbicara Rasul itu tentang urusan makan, urusan minum, urusan mengatur kemakmuran dunia, kemakmuran di atas bumi. Padahal tujuan utama menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Petugas Allah di muka bumi untuk membuat kemakmuran. Nah, mereka hal hadza illa basyarun mithlukum. Muhammad itu sama dengan manusia, Muhammad sama dengan kalian. Bapak, di dalam Al-Quran khususnya, itu manusia itu dipersonifikasikan dengan dua kalimat, dua kata. Yang pertama, basyarun, dan yang kedua, insanun. Basyarun. Kemudian insanun. Basyarun insanun. Ini manusia. Ketika manusia disebut basyarun, maka itu fisik yang dimaksud, jasmaninya. Ya. Tapi ketika manusia disebut insanun, itu psikisnya, rohaninya. Ini makna
yang luar biasa dalam bahasa Arab. Manusia kalau dalam bahasa Indonesia kan manusia sama, mau fisiknya, mau rohani, manusia semua. Tapi dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab disebut manusia itu dipertunjukkan basyarun, karena basyar itu artinya kulit. Insano kejiwaannya, rohaninya. Allah menggunakan kalimat di sini, hal hada illa basyarun mithlukum, menirukan ucapannya kaum musyrikin Mekah. Illa hal hada illa basyarun mithlukum. Muhammad itu tidak lain, manusia juga seperti kalian. Manusianya sih memang manusia. Mereka makan, Nabi juga makan. Mereka beristri, Nabi juga beristri. Mereka tidur, Nabi juga tidur. Tapi itu fisiknya, jasmanianya sama. Ya mungkin lebih gemuk, lebih gagah Abu Jahal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara insaniahnya, secara rohaninya, ini urusan rohani, rohaniahnya jauh antara langit dan bumi, antara Nabi dengan Abu Jahal. Secara rohaniahnya. Oleh karenanya ini perbedaan basyarun dan insanu. Misalnya dalam Al-Quran, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi berita gembira pada Siti Maryam bahwa akan melahirkan seorang anak. Bagaimana Siti Maryam menjawab? Gulamun walam yamsasni bashar. Anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar. Kata Nabi Siti Maryam, anna yakunu li gulamun, bagaimana ada bagi kami, bagi aku seorang anak laki-laki. Walam yamsasni bashar, padahal tidak pernah menyentuh padaku basyarun, seorang manusia pun. Di sini basyar yang disebutkan, artinya secara jasmaniahnya. Di dalam surat Maryam, Pak Guru. Qalat annali gulamun walam yamsasni bashar. Itu kata Siti Maryam. Basyarun di situ. Nah, Siti Maryam tidak mungkin walam yamsasni insanun, bukan. Tapi walam yamsasni bashar. Bashar itu hanya fisiknya, jasmaniannya. Di sini juga begitu. Jadi manusianya sama memang. Antara Nabi dengan Abu Jahal, ada Nabi dengan Abu Lahab, antara Nabi dengan Abu Sufyan, sama. Secara jasmaniannya sama. Tapi secara insannya, secara rohani itu jauh. Itu yang pertama yang dikatakan. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Nah, ini kata pertama ini bahwa pelecehan orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik Mekah, bahwa Nabi itu manusia biasa, bagaimana kalian semua, ingin mengatakan bahwa apa yang keluar dari Nabi dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu sihir belaka. Sehingga orang bisa tertaklukkan. Karena sihir itu adalah menaklukkan hati seseorang, itu sihir. Orang ditaklukkan. Jadi saharah itu menaklukkan, menundukkan. Itu arti harfiahnya, arti lugawiyahnya. Jadi ketika Nabi disebut oleh tokoh-tokoh orang-orang musyrik itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa sebagaimana kalian, mereka ingin mengatakan bahwa apa yang keluar dan disampaikan oleh Nabi itu sihir belaka. Oleh karenanya di sini Allah menunjukkan afata'tuna sihra wa antum tubsirun, maka apakah kalian akan mendatangi sihir, akan mendatangi Muhammad, akan dekat-dekat Muhammad yang perkataannya itu berupa sihir, wa antum tubsirun, padahal kamu mengetahui itu. Apalagi Nabi Muhammad kemudian disebut sebagai ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kalau kemudian Muhammad menyampaikan hal-hal seperti itu kan sihir, kata mereka tokoh-tokoh itu. Apa kalian akan mendekati Muhammad, akan mengikut Muhammad yang ucapan-ucapannya itu sihir?
Ini makna daripada afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Jadi hakikat manusia itu adalah ada pada rohnya, ada rohaninya, pada rohaninya. Fisik boleh pendek, boleh tinggi, boleh kekar secara jasmani, tapi tidak bisa diukur. Ukurannya yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain adalah kerohaniannya. Isinya itu, isinya. Jadi esensi daripada manusia adalah rohaninya. Dari rohaninya, bukan fisiknya. Ya memang fisik tidak bisa diabaikan begitu saja, karena fisik itu jasmani itu adalah wadah, kemudian rohani itu adalah isinya. Kalau tidak ada fisiknya, tidak ada jasmaninya, bagaimana rohani yang merupakan isi itu bertempat? Tentu akan bertempat di sebuah wadah. Nah, wadah itu adalah jasmani, wadah itu. Sedang isi daripada wadah itu adalah rohaniatnya itu, kejiwaannya itu, hatinya itu. Bukan hati-hati liver ya, bukan hati yang bisa digoreng itu, tapi hati dalam artian kejiwaan, rohaniatnya. Jangan salah kemudian ketika Rasulullah menyebut hati, bukan hati yang bisa digoreng itu, bukan, tapi kejiwaan rohaniatnya. Jadi hakikat manusia itu ada pada kerohaniannya. Saya rasa itu Bapak dulu. Kita lanjutkan pada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak Manu coba. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzal fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri qalbi wa sam'i wa muhlaqi wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil dunyati wa ya rabbi zidni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim nilku hajati. Suatu waktu nanti saya akan memberi arti apa yang kita baca nazoman ini, karena ini doa sangat dalam ini. Nah, biar lebih mantap kita membaca ini. Ini doa betul. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya wa salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad